Istimewanya kamu di mata lawan jenis yang tertarik sama dirimu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau general reading. Ini bukan pilih-pilih ya. Nanti ambil yang resonate-nya saja. Seperti biasa tidak terikat gender ya. Kamu laki-laki, kamu perempuan, ambil yang resonate-nya saja, ambil yang cocoknya saja. Kalau nggak cocok sama sekali, ya sudah. Berarti bacaan ini belum untuk kamu. Ya. Temanya adalah istimewanya kamu. Keistimewaannya kamu di mata lawan jenis yang tertarik sama kamu. Ini bisa siapa saja, pasanganmu, atau secret admirer, atau mantan mungkin yang masih jatuh cinta sama kamu. Oke teman-teman, kita mulai readingannya ya. Oke, istimewanya kamu di mata lawan jenis yang tertarik sama kamu. Nanti ambil yang resonate-nya saja, didoakan segala hal yang positifnya. Aku akan bacakan hasil readingan kamu berdasarkan tebaran kartunya. Dan lebih banyak aku ambil dari intuisiku. Apa adanya. Aku akan jelaskan apa adanya. Oke teman-teman, kamu relax aja, enjoy aja. Ini fun reading ya. Biarkan aku menarik energi kamu. Di sini ada Six of Swords. Istimewanya kamu di mata lawan jenis yang tertarik sama kamu. Di sini ada The Sun. Oke. Lawan jenisnya bisa siapa saja ya. Bisa pasangan. Mungkin bisa secret admirer-nya kamu. Mungkin mantan kamu yang masih tertarik sama kamu. Oke, di sini ada Five of Swords, di sini ada The Hermit. Bottom of the deck. Seven of Pentacles. Aku rapin dulu. Oke, energi zodiak yang aku rasakan di sini ada Virgo kuat, Leo kuat, Libra, Gemini, Aquarius, ada Taurus, ada Capricorn. Mungkin ini energi zodiaknya kamu, ya teman-teman, atau energi zodiaknya mereka-mereka yang sering berdealing dengan kamu. Oke, aku akan bacakan satu persatu energi-energi yang tersirat di sini. Teman-teman, istimewanya kamu di mata lawan jenis yang tertarik sama kamu ini, kamu orang yang sangat ceria sekali pembawaannya. Kadang-kadang terlihat sangat unik. Ada The Sun, ada The Hermit. Kamu bisa terlihat sangat ceria, bisa terlihat gampang untuk didekati, gampang untuk membaur. Tapi kadang-kadang kamu bisa menjadi sangat pendiam, menarik diri. Ada The Hermit. Kamu orang yang unik, orang yang komplit. Kamu orang yang tidak berlebihan. Ya, mereka melihat kamu ini yang tertarik sama kamu ya teman-teman, lawan jenis. Melihat kamu nih kadang-kadang ya, kamu bisa membagi waktu lah. Kapan kamu bisa atau harus terlihat ceria, ya pembawaan kamu. Kadang-kadang juga kamu tahu kapan harus waktunya untuk menarik diri. Ya, kamu orang yang sangat religius, teman-teman. Ada The Hermit di sini ya. Kamu sangat-sangat mencintai alam semesta ini. Percaya sama keajaibannya. Percaya dengan pencipta. Mengerti tentang spirit guides. Pokoknya sangat religius sekali. Mengerti tentang hal-hal yang sifatnya spiritual dan bahkan supranatural. Ya, makanya lawan jenis yang tertarik sama kamu ini mungkin sudah cukup mengenal tentang dirimu. Mungkin dia sering cari tahu, ya, sering kepo tentang kamu. Ya, kamu dinilai sangat komplit, unik. Kadang-kadang kamu bisa membaur dengan siapapun, tapi kalau kamu merasa sudah waktunya kamu menarik diri untuk sesaat, ya kamu akan menarik diri. Ya, kamu tidak mau memaksakan dirimu kalau memang ada panggilan-panggilan di dalam hatimu untuk menenangkan diri sebentar, mungkin untuk bermeditasi, mungkin untuk fokus dengan sisi spiritualnya kamu. Ini yang menjadi spesial di mata mereka. Kamu cenderung orang yang sangat penyabar sekali. Ada Seven of Pentacles, ada The Hermit. Ya, di sini ada Five of Swords. Banyak sekali sebenarnya ya teman-teman, tanpa kamu sadari atau bahkan mungkin kamu sudah sadari, karena mungkin kamu intuisi sangat kuat ya. Ada The Hermit di sini. Intuisi kamu sangat kuat. Kamu tahu nih, mana pekerjaan atau karir yang cocok sama kamu. Ya, mana teman-teman yang memang baik sama kamu. Mana lawan jenis yang memang baik sama kamu. Dalam hal memilih pasangan juga seperti itu ya teman-teman. Intinya, intuisi kamu nih cukup tajam. Jadi kamu tahu ada Five of Swords. Kamu sebenarnya tahu siapa-siapa saja yang nggak baik untuk kamu. Pertemanan lah, lawan jenis lah, ya, atau mungkin bahkan karir. Tapi kamu menghadapi orang-orang yang memang kurang suka sama kamu. Ya, namanya manusia. Ya, kita tidak bisa mengharapkan setiap orang itu tertarik sama kita, suka sama kita, mau berteman sama kita, kan ya kan teman-teman. Kamu tahu siapa saja yang memang bersikap agak curang sama kamu, agak tidak suka sama kamu.
Kamu tahu, cuman karena kesabaran kamu, ya, karena kamu nih punya keikhlasan, ada The Hermit, ya, kamu punya keikhlasan, kamu cukup tahu aja, tapi kamu tidak mau mengambil tindakan apapun. Kamu cukup menjauhi mereka kalau kamu yakin nih kalau ada beberapa orang atau beberapa hal yang memang gak baik untuk kamu gitu ya. Kamu cukup menjauhi mereka atau beberapa hal, keadaan, karir, kamu akan menjauhi. Ya, dengan sikap legowonya kamu ini, dengan kesabarannya kamu ini. Cuman ya, kamu tidak bermusuhan dengan mereka. Ya, teman-teman, kamu sangat sabar, kamu bekerja keras sekali, kamu sangat fokus dengan apa yang kamu lakukan. Ada Seven of Pentacles. Istimewanya kamu di mata mereka lawan jenis yang tertarik sama kamu, ya kamu penyabar sekali, bekerja keras sekali. Ya, di sini ada Six of Swords dan ada The Sun. Kamu sosok yang gampang bergaul dan asik diajak refreshing kemana aja, jalan kemana aja. Ya, di sini ada Six of Swords. Di sini juga ada The Sun. Kamu mungkin suka alam. Ya, untuk beberapa dari mereka mungkin pernah jalan-jalan sama kamu, refreshing sama kamu, yang kamu tuh mengusulkan atau menyarankan ke alam aja. Kamu kurang suka nih yang namanya mall, ya, ngopi-ngopi, keramaian. Kamu kurang suka, meskipun kamu temannya banyak. Kamu friendly sekali, kamu hangat sekali, ada The Sun ya. Cuman memang pada dasarnya kamu kurang suka keramaian. Mungkin untuk beberapa lawan jenis yang memang sempat atau sudah pernah hangout sama kamu, ya kamu lebih menyarankan atau lebih suka sama hal-hal yang sifatnya alam. Pantai, laut gitu ya, pegunungan, bahkan kamu juga suka tanaman, bunga-bungaan, pepohonan, kamu suka tempat yang tenang, adem kayak gitu ya. Mereka tahu banget soal itu. Kamu sosok yang sangat asik diajak hangout, terutama kalau ke tempat-tempat yang memang kamu suka gitu ya, teman-teman. Ya, ada The Sun. Kamu orang yang hangat sekali. Sama siapapun kamu bisa bergaul. Ya, bahkan sama orang-orang yang memang kurang suka sama kamu tidak memusuhi mereka. Kamu cukup menjauhi, tapi kamu ya tidak bermusuhan sama mereka, tidak menyimpan dendam. Ya, lawan jenis yang tertarik sama kamu tahu banget tentang sifat kamu ini. Ya, di sini ada The Sun. Kamu ceria sekali. Kalau sudah waktunya ceria, ya kamu ceria banget gitu ya. Kamu bahkan cenderung humoris orangnya. Bisa membaur sama siapa aja. Cuman ya itu dia, kamu tahu waktu. Ada The Sun. Ada The Hermit. Kamu tahu waktu, kamu selalu mendengarkan bisikan hati kamu. Ada momen-momen tertentu atau saat-saat tertentu nih, spirit guides-nya kamu atau bisikan dari alam semesta suruh kamu untuk yuk menarik diri dulu. Nah, itulah saatnya kamu menarik diri. Bukan berarti kamu introvert banget ya, enggak juga. Kamu ini ambivert. Kadang-kadang bisa terlihat sangat terbuka, kadang-kadang bisa terlihat sangat tertutup. Kamu misterius, ada The Hermit. Kamu meskipun banyak teman gitu ya, kamu bisa membaur sama siapapun, kamu bisa mendengarkan cerita dari mereka, dari pasangan kamu, dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu, tapi kamu orang yang tidak oversharing. Tidak suka sharing berlebihan tentang kehidupan kamu, tentang yang namanya yang terjadi di dalam hidup kamu, drama-drama hidup kamu, bahkan goals hidup kamu nggak mudah percaya untuk menceritakan hal-hal pribadi kamu kepada mereka-mereka yang mungkin kurang dekat ya hubungannya sama kamu, teman-teman. Kamu akan sangat terbuka kepada orang-orang yang memang sudah mendapatkan kepercayaan kamu sepenuhnya. Ada The Hermit. Ya, kamu tidak oversharing. Cenderung misterius. Kadang-kadang terlihat atau terasa gampang didekati, gampang diajak berteman, gampang diajak jalan kemanapun. Kadang-kadang kamu menutup diri, terkesannya seperti itu ya. Keunikan kamu ini yang membuat kamu istimewa di depan mereka-mereka yang tertarik sama kamu. Kenapa aku lihat di sini dari penampilan kamu sangat sopan sekali. Ya, ini yang membuat kamu istimewa di mata mereka yang tertarik sama kamu, teman-teman ya. Ya, terlihat sangat sopan di mata mereka. Terlihat pantas lah untuk kamu ya. Terlihat sesuai dengan usia, mungkin terlihat sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, mungkin terlihat sesuai dengan momennya seperti apa. Pokoknya di mata mereka kamu tuh rapi. Ya, penampilan kamu tidak berlebihan, cenderung sederhana tapi cocok gitu untuk kamu. Ya, teman-teman ya. Kadang-kadang kita yang tidak berlebihan, kita yang apa adanya gitu ya, secara penampilan, secara sifat, secara pembawaan, itu justru yang menarik mata lawan jenis ya, teman-teman. Menarik mata, menarik hati lawan jenis ya. Aku lihat di sini kamu tipikal yang enak diajak bicara ya.
tipikal yang enak diajak bicara, kamu welcome dengan cerita-cerita dari mereka-mereka ini yang percaya sama kamu ya, yang mempercayakan kamu untuk curhat, untuk cerita gitu ya, masalah hidupnya mereka, tentang goals hidupnya mereka. Cuman kalau kamu sendiri tidak terlalu terbuka untuk menceritakan masalah-masalah hidup kamu atau juga bahkan goals hidup kamu untuk orang-orang tertentu saja gitu ya, tapi kamu welcome untuk mendengarkan banyak cerita dari orang-orang ini ya teman-teman ya. Ini yang membuat kamu nih menarik, sangat menarik di mata lawan jenis yang suka sama kamu, yang tertarik sama kamu ya. Kamu di mata mereka ini ya serba tidak berlebihan ya, kamu kalem orangnya, kamu juga sebenarnya orangnya sangat jujur apa adanya, ada desan ya, meskipun kamu terlihat kalem, sabar banget, baik banget lah pokoknya gitu ya teman-teman, enak diajak ngomong sana sini gitu, tapi kamu orang yang to the point ya, ada desan. Kamu bukan tipikal orang yang suka menutup-nutupi perasaan kamu. Kalau kamu menurut kamu ada sesuatu hal yang memang perlu dibicarakan ya kamu akan bicarakan apa adanya, plus minusnya, positif negatifnya tentang orang-orang ini. Mungkin tentang pasangan kamu, mungkin tentang pekerjaan kamu, mungkin tentang masalah-masalah teman-teman kamu gitu ya teman-teman ya. Kamu memang orang yang apa adanya sebenarnya, cuman kamu tahu gimana caranya menyampaikan dengan baik sama mereka tanpa membuat mereka semakin sedih, galau, marah, sakit hati sama kamu gitu ya teman-teman. Tapi kamu orang yang sangat clear kalau udah bicara atau memberikan suatu kesimpulan atau memberikan suatu saran kepada mereka yang curhat sama kamu nih, kamu clear banget, apa adanya banget. Menurut pendapat kamu, mungkin kamu akan mengatakan hal seperti itu ya, menurut pendapat kamu atau sesuai dengan pengalaman kamu, begini ya, apa adanya lah kamu orangnya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman ya, spirit guides. Ini ambil yang resonate-nya ya teman-teman, tolong dimaklumi, tolong dimaafkan kalau memang nggak cocok sama kamu, tinggalkan dan jangan dipaksakan ya. Di sini ada love, oke. Istimewanya kamu, keistimewaan kamu di mata lawan jenis yang tertarik sama kamu. Lawan jenisnya siapa sih kak? Ya bisa siapa saja. Mungkin dia yang mencintai kamu dalam diam, mungkin dia pasangan kamu ya, mungkin dia mantan kamu yang tertarik sama kamu masih gitu ya. Ada balance di sini juga, ada nature. Guys, bukan berarti orang yang pendiam, tidak terlalu banyak bicara, orang yang misterius gitu ya, orang yang religius sekali, orang yang penyabar sekali, itu tidak bisa membela diri kalau dia merasa dirugikan. Itulah kamu. Kamu penyabar. Ya, cukup penyabar. Ya, kamu religius. Apalagi di mata mereka yang tertarik sama kamu ya kamu religius. Pokoknya keunggulan-keunggulan kamu ini bisa dirasakan sama mereka, itu yang membuat mereka tertarik sama kamu. Tapi kamu juga jago bela diri. Membela dirimu ya, bukan maksudnya bela diri olahraga, bukan, tapi kamu juga bisa membela dirimu ketika ada di keadaan yang menurut kamu udah nggak beres untuk kamu ya teman-teman. Oke, spirit guides religius sekali. Apa ya, sisi uniknya kamu yang memiliki kelebihan dalam hal spiritual bahkan supranatural, dan mereka tahu ya, yang tertarik sama kamu nih tahu tentang kamu ya, namanya suka ya, pasti mereka tahu lah tentang kamu ya, cari tahu lah, entah cari tahu lewat teman-teman kamu, lewat sosial media, atau memang bertanya langsung secara sama kamu, ngobrol langsung ya, kita nggak tahu. Yang jelas mereka tahu kalau kamu memiliki kemampuan spiritual bahkan supranatural. Ini yang membuat mereka melihat kamu nih unik, istimewa sekali nih, orang lain daripada yang lain. Itu dia ya, spirit guides. Kamu orang yang percaya tentang hal itu, bahkan mungkin kamu asik diajak sharing soal itu ya, tentang spiritual terutama ya teman-teman ya. Ya, kamu asik diajak bicara soal itu. Kamu sangat terbuka dengan pengetahuan tentang itu kalau misalnya memang ada yang bertanya sama kamu ya teman-teman, spirit guides. Kamu yang mengerti tentang hal-hal tersebut, itu yang membuat mereka menganggap kamu istimewa, lain daripada yang lain. Ada love, ya kesabaran, cinta kasihnya kamu, ketulusan kamu yang terasa atau terbaca sama mereka yang tertarik sama kamu. Ya, mungkin bukan cuma mereka aja, mungkin bukan lawan jenis yang tertarik sama kamu aja yang bisa merasakan ketulusan kamu ya. Aku merasakan ada ketulusan, ada the hermit. Ya, kamu kalau melakukan kebaikan, kamu berteman, kamu memaafkan orang-orang yang memang menyakiti kamu, ya kamu memaafkan mereka tanpa pamrih. Gitu ya, rasa cinta dan ketulusan kamu, kasih sayang kamu, cinta kasih kamu kepada mereka ini yang membuat
energi kamu positif, terutama di mata lawan jenis yang tertarik sama kamu. Cinta yang kamu miliki untuk banyak orang, ya, even itu untuk orang-orang yang menyakiti kamu ya, teman-teman ya. Kamu cukup memaafkan mereka, tapi ya kamu tidak mau berlama-lama untuk terus dekat-dekat sama hal-hal yang memang tidak baik untuk kamu. Tapi kamu tidak bermusuhan sama mereka, kamu tidak menyimpan dendam. Ya, ini istimewanya kamu di mata lawan jenis yang tertarik sama kamu. Teman-teman, ketulusan hati seseorang itu kadang-kadang terpancar lewat perilakunya ya, terpancar lewat wajahnya gitu ya, energi yang dia keluarkan ya. Ini mungkin yang menurut lawan jenis yang tertarik sama kamu ini yang memang menarik mereka secara otomatis untuk tertarik sama kamu. Ya, energi positif, energi cinta kasih ini yang keluar dari dalam dirimu ini. Ketulusan kamu ini ada balance. Ya, tadi seperti tadi aku jelaskan, kamu orang yang unik. Kamu orang yang tahu kapan kamu bisa membaur sama keluarga kamu, sama pasangan kamu, sama teman-teman kamu, sama sibuk dengan rutinitas kamu, pekerjaan kamu, tanggung jawab kamu dalam hal karir, kamu tahu waktu. Tapi kamu juga tahu kapan kamu harus banget menarik diri. Fokus sama dirimu sendiri, fokus sama sisi spiritual kamu, sama sisi rohani kamu. Ya, kamu tidak mau memaksakan dirimu kalau memang sudah waktunya menyendiri. Ya, teman-teman, ini yang membuat kamu spesial lah, gitu ya, istimewa lah, gitu ya, balance. Kamu orang yang seimbang sekali. Kamu tahu kapan harus memenuhi sisi duniawinya kamu, ya, kebutuhan-kebutuhan kamu secara duniawi lah ya, termasuk cinta. Kamu juga tahu kapan harus memenuhi dirimu dengan sisi spiritualnya kamu, ya. Nature, kecintaan kamu terhadap alam semesta, kecintaan kamu terhadap mungkin alam, bunga-bunga, pepohonan, hewan, gitu ya. Ini yang membuat mereka tertarik sama kamu. Ya, mungkin menurut mereka tidak pernah bertemu orang macam kamu, ya teman-teman. Ini yang membuat mereka tuh menganggap kamu spesial, istimewa, dan tertarik otomatis sama kamu. Nature, kecintaan kamu terhadap alam, itu yang membuat kamu istimewa di mata lawan jenis yang memang tertarik sama kamu. Apalagi yang perlu kamu ketahui, share your voice, break the chain. Di sini ada trust your path. Oke, sisterhood of the rose. Oke, dikit lagi, spend more time outdoors. Ya, memang kamu suka alam ya guys. Ini apalagi yang perlu kamu ketahui ya, atau mungkin bisa kamu anggap saran ya. Di sini ada helping others is helping yourself. With God all things possible. Oke, teman-teman, yang energinya ada di sini bersamaku yang resonates ya. Ini kerasa banget dari banyaknya kartu kamu, kerasa banget kamu orang yang sangat ikhlas, sangat pasrah dengan pencipta. Kamu percaya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, ya, kamu mungkin punya kemampuan dalam hal itu juga yang kamu pelajari, atau mungkin ini bawaan dari keluarga kamu, ya. Untuk beberapa dari kamu mungkin bekerja di bidang itu, ya, teman-teman. Di sini helping others is helping yourself. Teman-teman, kenapa kamu ingin berusaha ya? Namanya manusia tidak ada yang sempurna, termasuk kamu ya. Kenapa sih kamu ingin berusaha selalu tanpa pamrih lah sama siapapun, bahkan kepada orang-orang yang memang telah menyakiti kamu, memaafkan mereka dengan tulus, dengan ikhlas gitu ya. Atau misalnya membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kamu, hanya sekedar mendengarkan cerita mereka aja itu sudah cukup membantu mereka, ya kan? Kenapa kamu ingin berusaha menjadi orang yang baik lah? Ya, sesuai dengan jalannya pencipta, sesuai kehendak pencipta terhadap kita manusia. Karena menurut kamu menolong orang lain itu membuat kamu bahagia. Menolong orang lain itu bisa membantu dirimu juga, menurut kamu. Ya, membantu orang lain itu, atau membantu orang lain itu bukan hanya membantu secara materi ya teman-teman, bukan hanya itu saja, tidak dilihat dari itu saja, tapi adanya kamu untuk orang-orang yang memang butuh banget didengarkan, terutama untuk mereka-mereka yang lagi galau banget, gelisah banget, marah banget, butuh didengarkan lah, butuh curhat, butuh cerita, kamu selalu ada, berusaha untuk ada untuk mereka. Apalagi untuk orang-orang yang kamu cintai ya, keluarga, pasangan, teman, sahabat gitu ya teman-teman, orang-orang yang kamu cintai, kamu berusaha untuk ada untuk mereka. Ini menjadi salah satu cara kamu membantu mereka, karena menurut kamu membantu mereka dalam hal materi atau support ya untuk mereka ya, itu membuat kamu bahagia juga ya, bisa untuk membantu dirimu juga, menurut kamu seperti itu. With God all things possible, kamu sangat ikhlas sekali. Up and down-nya kehidupan kamu, rasa sakitnya kamu banyak tidak disukai sama orang-orang yang memang ya kurang suka dengan pencapaian kamu mungkin gitu ya teman-teman.
Menurut kamu dengan Tuhan semua itu mungkin kok. Semua goals hidup kamu, apa yang kamu lakukan, yang penting menurut kamu berdoa, kamu bermanifestasi, kamu usaha dulu. Ya sisanya, hasilnya ya itu haknya Tuhan untuk mewujudkan yang mana dari semua usaha kamu dan doa-doa kamu. Intinya kamu tuh hanya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Bahkan untuk kejadian-kejadian dramatis atau mengecewakan di dalam hidup kamu aja, kamu mengikhlaskan semuanya, memasrahkan semuanya kepada Pencipta. Karena kamu sadar banget nih teman-teman, di setiap kejadian negatif, kejadian yang gak nyaman di dalam hidup kamu, pasti Tuhan punya rencana. Nah, seikhlas itu kamu, sepercaya itu kamu sama jalan hidup yang sudah dituliskan Pencipta untuk kamu. With God, all things possible. Ya, dengan Tuhan menurut kamu memang segalanya mungkin. Mungkin ini yang terbaca, keikhlasan kamu, kesabaran kamu ini, ketulusan kamu ini yang terbaca di mata lawan jenis yang tertarik sama kamu terutama ya teman-teman. Share your voice. Kamu orang yang sangat apa adanya, sangat lugas. Tapi kamu tahu gimana caranya menyampaikan sesuatu hal tanpa menyakiti hati orang lain. Itu yang aku jelaskan. Ada the sun, ada share your voice. Bukan berarti kamu pendiam, penyabar, tulus sekali melakukan kebaikan dan sebagainya lah ya. Kebaikan-kebaikan itu kamu terus bisa seenaknya diinjak-injak atau seenaknya diperlakukan tidak baik. Tidak, kamu tidak seperti itu. Kamu pasti akan menunjukkan sisi lain dari dirimu kalau kamu merasa sudah di posisi yang tidak nyaman gitu ya. Ada break the chain. Di balik kesabaran kamu ya ada break the chain dan ada tadi apa ya, aku lihat tadi Seven of Pentacles ya. Kamu namanya manusia pasti mengalami banyak kegagalan, up and down-nya dalam kehidupan, dalam hal karir, pergaulan, dikecewakan ya sama teman, keluarga mungkin, ditinggalkan sama cinta gitu ya. Kamu pernah mengalami hal itu ya, tapi kamu tidak pernah berputus asa. Di balik kesabaran kamu ya, kamu tidak pernah berputus asa. Mungkin sakit sedikit, merenung sedikit, nangis sedikit, beberapa hari gitu, pasti dilakukan setiap manusia. Tapi kamu tidak mau terlalu terpuruk dalam keadaan itu. Kamu tangguh. Ini yang terbaca di mata lawan jenis. Bahkan mungkin bukan hanya lawan jenis yang tertarik sama kamu yang bisa melihat hal ini. Ya, keluarga kamu bisa melihat keunggulan kamu ini. Ya, mungkin teman-teman kamu juga bisa melihat keunggulan kamu ini. Kamu tidak pernah putus asa. Ketika dalam keadaan terjatuh, marah, kecewa, kamu naik lagi, bangkit lagi. Kamu memberikan waktu untuk dirimu untuk sakit gitu ya, sedikit menangis, meratapi, tapi tidak sampai berlarut-larut. Kamu bukan tipikal orang yang seperti itu ya. Gagal coba lagi, menurut kamu itu yang terbaik lah ya teman-teman. Memberikan waktu untuk sedikit bersedih sebagai manusia itu wajar-wajar aja, selama itu tidak terlalu berlebihan. Jangan membuat sampai terpuruk banget ya. Ada trust your path dan ada sisterhood of the rose. Teman-teman, sejujur-jujurnya aku sangat merasakan energi keikhlasan, energi seseorang yang sangat cinta sama Pencipta, sangat percaya dengan keajaiban alam semesta, bahkan sangat percaya dengan spirit guides gitu ya. Ini kamu sangat percaya dengan jalanmu, ada trust your path, sangat-sangat percaya. Jadi kalau kamu kecewa, jatuh ya kamu nggak akan putus asa. Sepercaya itu kamu dengan kemampuan dirimu sendiri ya. Sepercaya itu kamu dengan catatan hidup yang sudah dibuat Pencipta untuk kamu. Sepercaya itu kamu ya. Kamu sangat percaya dengan jalanmu. Di sini ada sisterhood of the rose. Ya, kamu sangat percaya dengan spirit guides-nya kamu, para penjaga kamu, para pembimbing kamu. Ya, teman-teman ya. Kamu sangat percaya setiap orang bisa meninggalkan kamu, bisa mengecewakan kamu, tapi mereka tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu sangat percaya itu. Ya teman-teman, sejujurnya aku merasakan banyak sekali spirit guides atau penjaga yang mencintai kamu sih, selalu ada di sekitar kamu ya. Bahkan doa-doa dari orang-orang yang mencintai kamu selalu ada di sekitar kamu energinya. Ya teman-teman, itu dia istimewanya kamu di mata lawan jenis yang tertarik sama kamu. Energi cinta ini, energi keikhlasan ini, energi kesabaran ini, ketangguhan kamu juga yang terbaca sama mereka, yang terasa sama mereka. Itu yang membuat mereka tertarik sama kamu, bahkan jatuh cinta. Karena aku merasakan di sini ada energi pasangan. Beberapa dari kamu ada yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak, ya. Di sini ada energi seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Tapi jaraknya cukup jauh ya, domisilinya cukup jauh sama kamu, teman-teman. Aku merasakan seseorang yang mencintai kamu dalam diam dan lebih banyak energi pasangan. Ada yang sudah menikah juga di sini. Oke, teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye.